Halo guys, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas PGRI Ramaswara, Prodi PPKN, Fakultas Teknik Teknologi dan Psikologi. mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa, Nah, di sini kami ingin mereview isi peninggalan sejarah yang ada di Museum Panji. Tetap ikuti kami terus ya guys. ya, be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Widianto. Saya akan mereview salah satu peninggalan di Museum Panji. Berikut beberapa benda, yaitu seperti lumpang atau mortar. Di sini berbentuk seperti batu andesit dari Pacitan, Jawa Timur. Dari masa zaman Mesolitikum, alat ini biasanya digunakan untuk menumbuk, untuk meramu makanan atau menumbuk obat-obatan. Di sini terdapat lumpang batu dari Museum Benteng Vanderburg, Yogyakarta. Sejarahnya, pada masa agresi militer Belanda II, tentara turut berjuang di wilayah Jogja Barat. Salah satu markas tentara adalah rumah Bapak Mulyo Sewoyo di Kelangkapan. Tentara waktu itu oleh Bambang Triantoro. Peralatan tersebut berperan dalam melayani kebutuhan logistik para pejuang tentara di Jogja Barat. Selanjutnya saya Fitria Sajwani di sini memperlihatkan beberapa koleksi kendi yang ada di Museum Panji yang rata-rata ada di abad ke-7. Pertama ada kendi gerabah manggis, kendi burung, wadah perunggu, dan keranjang hijau. Selanjutnya ada kendi susu Majapahit yang diperkirakan tahun 1350. Selanjutnya ada tempayan gerabah. Selanjutnya ada kendi gerabah yang telah mengalami kerusakan yang berasal dari masa Majapahit atau abad ke-14. Selanjutnya ada kendi cerat berhias. Terdapat 9 kendi gerabah, gerabah manggis, kendi burung, wadah perunggu dan keramik hijau, kendi susu Majapahit, tempayan gerabah, dan kendi gerabah, serta kendi cerat berhias. perkenalkan saya Dada. Di sini seperti yang kita lihat di sini ada Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an dari Kerajaan Sultan Mahmud Syah tahun 1760. Nah, seperti kita lihat sini, Ini dia Al-Qur'an pada periode Sultan Mahmud Syah tahun 1760 yang diproduksi dari kertas Eropa. Nah, tempatnya tuh di Banda Aceh waktu itu. Pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia, terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhayat Syah. Al-Quran ini hibah dari tokoh agama di Aceh, diperkirakan berasal dari periode Kesultanan Mahmud Syah tahun 1760 Masehi. Oke, masih bersama saya. Di sini ada sebagian foto dari Al-Quran yang pada zaman 1760
1760 Masehi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, seperti yang kita ketahui, ini adalah sebagian potongan dari kertas Al-Quran yang dimana pada zaman Sultan Mahmud Syah pada 1970 Masehi. Nah, inilah gambaran potongan dari kertas-kertas Al-Quran pada zaman 1760 Masehi. Oke, terima kasih dari saya. Terdapat beberapa fosil hewan seperti fosil tanduk kerbau, fosil jula badak, dan fosil pecahan tempuran kepala dan gading. Terdapat wayang purwa atau wayang kulit purwa adalah wayang sepuh yang berasal dari Ponorogo. Wayang ini purwa berarti awal. Wayang purwa diperkirakan mempunyai umur yang paling tua di antara wayang kulit lainnya. Di masa abad 11, di zaman pemerintahan Sri Kanjeng Maharaja Prabu Airlangga. Di sini terdapat topeng, diantaranya topeng berhidung panjang. Topeng berhidung panjang yang merupakan sosok berwatak jahat yang gemar membuat kegaduhan, dipentaskan dengan tokoh utama putri dan pangeran kerajaan atau cerita kolosal lainnya. Terdapat juga topeng kolosal. Topeng kolosal yang menggambarkan sosok dalam kerajaan yang begitu mempunyai pengaruh. Terdapat juga topeng drama yang berwarna merah. Topeng ini menceritakan sosok bermulut besar dan rakus dan banyak bicara yang tak baik dicontoh. Dan di sini juga ada topeng berhidung panjang. Topeng raksasa berhidung panjang yang menceritakan berwatak buruk, suka mencela dan merusak kedamaian, dimainkan dengan tokoh utama pangeran dan putri dalam kerajaan. Alat selanjutnya yaitu alat penggilingan jagung dari Situbondo, Jawa Timur sejak tahun 1952. Di sini terdapat diorama Perang Ganter. Perang Ganter adalah perang antara kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok dengan kerajaan Kadiri di daerah Ganter yang berada di Malang Barat. Dalam diorama itu diceritakan tentang strategi perang Ken Arok dengan pasukan tidak seberapa dan peralatan tradisional mampu memenangkan perang tersebut. Dalam museum ini terdapat diorama yang menggambarkan pasukan Ken Arok dan kerajaan Kediri yang terjadi pada tahun 1222 yang dikenal Perang Ganter. Sang pendiri Dwi Cahyono yang menggambarkan kondisi perang seperti nyata dengan menggali kontur tanah tersebut sebesar 3,5 meter.